Kita pilih Rinjani dengan experience yang berbeda, kita ajak teman-teman dan beberapa juga para pegiat dari berbagai bidang. Bincang Pejalan, bincangnya para pejalan, pelana, etika, dan cerita. Halo kawan jalan, kembali lagi dengan gue Fail Lubis di Bincang Pejalan. Sore hari ini Bincang Pejalan, gue ada dua orang narasumber nih yang tampan-tampan di sebelah gue nih. Gue kenalin, ada Mas Alid. Halo. Kemudian Mas Helmi. Halo. Nah, jadi Bincang Pejalan sore hari ini, gue bersama Mas Alid dan Mas Helmi ini akan ngebahas tentang Rinjani ya. Karena kemarin tanggal 1 sampai tanggal 5 ya, kemarin kita sempat melakukan pendakian ke Rinjani dengan temanya Mountain Rinjani Columbia Experience ya. Jadi pengalaman apa tuh Mas, Mountain Rinjani Columbia Experience itu apa tuh? Oke. Mountain Iya. Rinjani Experience. Ya. Columbia Mountain Rinjani Experience ya. Betul. Jadi intinya kenapa ini experience dan juga pengalaman pertama dari Columbia Sportsman Indonesia untuk ngajak para pecinta outdoor, terutama pendakian gunung. Ini kali pertama kita untuk ngajakin trip bareng untuk pendakian. Tapi kegiatan-kegiatan outdoor yang lainnya kita sudah pernah lakukan sebelumnya. Tapi untuk yang benar-benar pendakian, apalagi dengan ketinggian gunung di atas 3.500, ini baru pertama kali untuk di Indonesia. Nah, kenapa dinamakan juga Columbia Mount Rinjani Experience? Karena tujuannya dari Columbia sendiri kita ingin mengajak para pencinta outdoor, terutama pendaki gunung, pecinta pendakian gunung, untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda dari pendakian pada umumnya atau yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Apa yang bikin beda? Tentunya karena sesuai dengan relate dengan unit produk yang ada di Columbia Sportswear itu sendiri. Oh, karena Columbia itu memang produk-produknya khusus untuk kegiatan luar ruang ya kebanyakan ya. Tentunya memang mostly dan semua koleksi dari produk-produknya Columbia fungsi dan kegunaannya untuk mendukung semua pencinta kegiatan luar ruang untuk berkegiatan, tentunya di luar ruang, di outdoor ya Mi ya. Jadi kenapa kita pilih Rinjani dan apa yang membedakan? Karena lini produknya Columbia sendiri ada hiking atau mountaineering, kedua ada fishing yang kita sebut ya performance fishing gear. Yang ketiga juga ada trail running dan juga ada beberapa produk lainnya. Tapi untuk di Indonesia 3 kategori itu yang masuk dan include traveling juga masuk di mountaineering dan atau hiking ya koleksinya. Nah, nyambung kenapa memilih Rinjani ya karena ada 3 betul sekali. Kita memilih Rinjani karena Rinjani salah satu gunung di Indonesia yang memiliki danau yang cantik. Selain itu juga view-nya bagus. Bagus banget sih. Betul, dan masih diperbolehkan secara legal untuk melakukan pemancingan di danau. Seperti itu. Walaupun ada gunung-gunung yang lain, tapi kan Semeru, iya kita tahu. Oh, Semeru nggak boleh pancing. Nggak boleh. Ranu Kumbolo ya? Betul. Dan kita kan ingin juga mengikuti sesuai dengan arahan dan perizinan dari Taman Nasional setempat. Jadi kita pilih Rinjani dengan experience yang berbeda, kita ajak teman-teman dan beberapa juga para pegiat dari berbagai bidang, karena tidak hanya outdoor saja yang kita ajak kan, seperti backgroundnya dari Mas Uli Herdi, dia backgroundnya itu seorang aktor dan juga presenter. Lalu ada juga Chandro, kalau Chandro memang dia sudah 5 kali dan ke-6 kalinya pada saat kita pergi bareng itu udah ke-6 kalinya mendaki Gunung Rinjani. Selain itu juga ada teman-teman yang lain juga, Kak Matilda itu salah satu wanita Indonesia yang sudah mencapai 7 puncak dunia. Gitu. 7 puncak dunia. Jadi termasuk Everest, Elbrus, Kilimanjaro, Aconcagua, ya seperti itu. Dia sudah berhasil mendaki gitu. Dan selain itu juga kita mengajak Mas Bayu. Apa yang membedakan? Kenapa Mas Bayu Nur? Mas Bayu kan nggak ada relate dengan pendakian gunung, tapi jangan lupa memancing itu kegiatan outdoor juga. Itu yang kita ingin memberikan experience yang berbeda. Selain perginya bareng dengan dari background yang berbeda, mereka bisa saling share pengalaman sama teman-teman peserta lainnya, termasuk Mas Fai juga kemarin kan ikutan. Selain itu juga setelah kita sampai summit, terus kita ke danau, kita memancing bareng, diarahkan juga langsung dari Mas Bayu, di mana yang sudah berpengalaman di dunia mancing. Dan itu sekaligus juga ya sebenarnya si Segara Anak itu ya, maksudnya selama ini kan mungkin orang mancing pergi ke tempat pemancingan gitu ya. Betul. Kenapa nggak
nyoba experience baru gitu kan ya. Betul. Lo mancing di ketinggian sekarang anak tuh berapa ya? 3.000-an? 2.000 sekitar. Iya, sekitar 2.000. Itu kan pasti feel-nya, perasaannya pasti beda lagi kan ya? Beda, betul. Selama ini mungkin lo mancing cuma di danau di Jakarta mana lah gitu kan. Dan yang lebih serunya lagi, kita juga nggak expect ternyata semua peserta dan teman-teman kita ya, terutama ada beberapa teman-teman kita yang wanita yang ikutan itu pengalaman pertama mereka untuk mancing. Iya. Gue gitu. juga, tapi gue gak dapat kemarin. Iya. Dan mereka pun bisa dapat gitu ya, bisa dapat ikan walaupun ikannya kecil-kecil, tapi itu yang kita lihat bukan dari hasil tangkapannya, tapi experience-nya mereka ya. Ternyata seru ya mancing gitu. Plus juga dikasih coaching juga dari Mas Bayu, trik-trik memancing di air tawar seperti apa gitu. Umpannya gimana? Umpannya seperti apa? Ya, itu nanti obrolan ini nanti kita bisa sekaligus cuplikannya tuh si mancingnya. Oke. Terus ini kan sebenarnya tadi Columbia Mountain Journey Experience ini kan sekaligus juga lu produknya Columbia dia mengeluarkan memang khusus untuk khusus untuk pendakian, enggak? Tidak hanya pendakian sebenarnya, tapi semua kegiatan luar ruang yang khususnya misalkan seperti jaket yang kemarin kita pakai, hampir sebagian besar semua peserta pakai jaket winter koleksi kita ya, koleksi winternya kita. Itu tidak hanya untuk pendakian, tapi juga bisa untuk traveling, tentunya ke negara-negara dingin seperti Eropa, Jepang atau Amerika. Kawan jalan perlu tahu nih, Mas Khalid. Jaketnya ini kan udah ada di depan kita nih. Nah, Mas Khalid boleh ceritain nggak keunggulan si jaket Omni-Heat ya? Si jaket Omni-Heat ini keunggulan apa dan kenapa warnanya harus gold kayak begini gitu? Yes, jadi mungkin nanti Mas Helmi bisa nambahin detailnya ya. Boleh. Jadi kita kebetulan trip yang kemarin itu sekaligus dengan highlight dengan new teknologinya dari Omni-Heat Thermal Reflective Warm. Itu kalau misalnya ciri khasnya tuh ada bagian thermal di dalamnya. Kalau reflective warm itu nama teknologinya, dan ini ekspansi dari teknologi itu. Yang sebelumnya silver, mungkin teman-teman juga udah sering lihat yang warnanya silver. Yang kali ini udah mulai dari akhir tahun lalu ya, kita launching ini namanya Omni-Heat Infinity. Nah, Mas Helmi bisa jelasin nih apa yang membedakan dari yang silver sama yang gold ini. Gitu. Silakan Mas Helmi, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kalau perbedaan nggak bisa dijual kan emasnya tapi kan ya? Nggak. Bukan sebenarnya. Oke. Jadi kalau secara visual sih yang paling kelihatan ya yang dulu itu warnanya silver, yang sekarang warnanya gold. Tapi nggak cuma si visual aja sih. Sebenarnya dari segi ketahanan dia untuk kemampuan dia untuk menahan suhu panas itu lebih diklaim lebih tinggi, 40% lebih performanya lebih bagus daripada silver gitu. Ya. Sebenarnya nama jaketnya sih si yang emas ini tuh bisa menyerap 40%. Dia bekerja memantulkan 40% lebih optimal dari yang sebelumnya yang silver. Oke. Sebenarnya jaketnya sih banyak. Kebetulan kita bawa ini satu yang baru itu adalah teknologinya sebenarnya, namanya adalah Omni-Heat Infinity. Iya. Teknologi yang ini Omni-Heat ini. Namanya terus yang bulat-bulat kecil-kecil ini? Betul, dia ini adalah gold dots yang fungsinya adalah memantulkan suhu tubuh kita. Jadi kalau kita merasa kedinginan, kita pakai jaket, suhu tubuh kita sendiri itu akan memantulkan suhu tubuh kita itu kan memantulkan kalor ya, suhu panas. Nah, dia akan ditahan dan dipantulkan oleh si teknologi Omni-Heat ini. Jadi tetap terjaga pada saat kita menggunakan jaket, suhu tubuh normal kita tuh akan tetap terjaga. Di dalam itu yang bikin hangat banget sih, karena kemarin kan kita pakai warna yang ini ya Mas? Iya. Pendakian kemarin tuh kan menurut gue sih cuaca lagi nggak baik aja ya. Kita badai kita ini dan saat gue sampai di Pelawangan Sembalun 3 tuh kan ya, walaupun tapi sebetulnya kan sampai di Pelawangan Sembalun tuh di campsite. Gue kok tuh udah ngerasa kedinginan kan ya. Saat kita pakai ini dia memang agak menyesuaikan dulu ya dari suhu tubuh kita dulu ya. Betul. Gitu. Jadi ya hangat sih akhirnya gitu. Memang kayak begitu ininya. Cara kerjanya adalah memantulkan suhu tubuh, otomatis
akan sedikit lebih lama kalau suhu tubuh kita itu dingin. Jadi emang dianjurkan kalau mau suhu tubuhnya sesuai sama ya lebih cepat, maksudnya si proses penghangatan tubuhnya lebih cepat, dipakai sebelum tubuh kita ngerasa dingin. Nah itu dia tuh. Jadi pada saat suhu tubuh dalam kondisi normal gitu. Karena kalau badan udah terasa dingin, yang dipantulkan pertama itu suhu tubuh saat itu. Itu terbukti saat gua menuju ke puncak. Gue udah pakai tuh kan dari awal kan. Dari awal tuh kan. Nah, itu kan karena kita keluar 1:30 pagi kan tuh dingin-dingin ya kan ya. Wis. Jadi kawan-kawan buat kawan-kawan yang pengen mencoba gitu ya si Columbia Omni-Heat Infinity ini tuh recommended banget sih kawan. Ya, dan ini Omni-Heat Infinity itu nama teknologinya ya. Jadi bukan nama koleksi jaketnya. Nama jaketnya apa? Nama jaketnya ada banyak jenis. Contohnya yang ini namanya Labyrinth. Labyrinth Loop Hoodie. Gitu. Terus ada koleksi yang lainnya lagi. Jadi selain di jaket juga sebenarnya ada di produk lain sih, kayak di sepatu sama di glove, ada di bini juga. Di bini, di kupluk. Sepatu pakai teknologi Omni-Heat juga. Betul, di bagian dalamnya ada thermalnya. Nah, kawan jalan tadi seru banget ya kita ngebahas soal jaket Columbia ini. Ternyata ada beberapa tipe, cuman memang teknologinya tuh Omni-Heat itu ada di beberapa tipe ya. Iya, betul. Tipe jaketnya ini. Nah, kalau sepatunya juga ternyata ada teknologi Omni-Heat juga. Teknologi Omni-Heat ada, tapi kebetulan yang kemarin pada saat Mountain Journey Experience yang kita highlight itu salah satu koleksi sepatu yang jadi hero produknya kita. Itu namanya Peak Freak. Nah, ini Peak Freak. Mas Helmi bisa kasih lihat di sini. Nah, jadi ini yang baru gue pakai nih. Iya, warnanya ini terus ini ada yang mid, ada yang low. Ini kebetulan yang low, tapi dua-duanya sudah waterproof. Iya. Ya, walaupun kelihatannya bagian luar ini ada mesh, tapi dia waterproof. Jadi kalau untuk Columbia waterproof namanya OutDry. OutDry ya. Seperti itu. Di sini ada tulisan OutDry-nya gitu. Nah, kenapa dia disebut Peak Freak? Nah, gimana tuh Mas Helmi? Peak Freak sebenarnya penamaan si serinya ya. Jadi mungkin sesuai dengan peruntukannya juga. Ini ditujukan untuk Peak Freak gitu. Jadi emang sesuai nama ya, udah Peak Freak ya gitu ya. Jadi emang didesain untuk digunakan ke alam-alam yang ekstrim gitu mungkin ya. Gunung. Oke, terus apalagi Mas yang menjadi keunggulan ini? Kan kalau kemarin kan gue juga emang pakai yang ini kawan jalan. Gue ngerasa bagi gue nih ya, mungkin gue nggak ngomongin secara teknologinya karena mungkin itu nanti akan Mas Helmi dan Mas Khalid gitu. Tapi gue kemarin nyobain ini menurut gue nih apa nih namanya? Gripnya ini ya. Ini tuh gripnya ini nih pada saat kemarin cuaca hujan, badai, terus kontur jalanan yang pasir, bebatuan. Di sebelah gue tuh dia beberapa kali tuh kepleset ya, maksudnya tergelincir gitu. Pertama pasir ya, pas dari puncak ya, di letter E itu. Benar banget. Nah, gue pakai ini itu sama sekali nggak ada tergelincirnya, main gila, keren banget sih ini. Nah, apa Mas? Lu bisa ceritain sih teknologinya mungkin dia kenapa harus ada ini dari segi ininya Mas? Sebenarnya kan bagian tadi grip ya, grip atau outsole ya, biasanya kita sebutnya. Nah ini kita si Peak Freak ini punya teknologi namanya Adaptrax. Jadi Adaptrax itu adalah si teknologi yang memang dirancang untuk grip yang lebih cocok untuk kondisi basah. Basah dan kering ya? Iya basah dan kering juga. Gitu. Terus dia terbuat dari rubber, jadi dengan kompon yang ya kualitas rubber yang bagus ya. Outsole-nya? Apa namanya? Tagline itu ya? Kan ada. Bukan tagline itu di midsole-nya ya. Midsole-nya tagline itu. Tagline di midsole-nya. Kalau ini kita outsole-nya adalah si rubber. Rubber. Jadi dia sangat grip lah bahkan untuk yang kondisi basah pun dia tetap nge-grip. Oke. Terus yang paling menonjol mungkin kalau dari saya sih ininya ya. Ringannya ya. Iya. Ini kan sepatu hiking itu kan biasanya identik sama yang berat, yang keras nih atau gimana. Cuman kalau ini tuh feel-nya banyak yang bilang sih kayak sepatu lari biasa. Ya kan kalau saya sih rasanya juga ini ringan banget sih untuk sepatu hiking. Terbukti kalau dibawa lari kok teman saya tiba-tiba udah hilang aja gitu. Karena pusing ya. Gitu.
Gitu. Dan tambahan juga satu lagi tadi Mas Pai nanya ini ya. Nah iya ini kenapa harus modelnya kayak begini? Oh gitu, kalau ini sih sebenarnya lebih ke ornamen ya. Ornamen gitu. Aja. Tapi kalau yang ini namanya Navic Fit. Iya, Navic Fit ini fungsinya untuk lebih supaya pada saat kaki kita masuk dan digunakan sepatu ini lebih fit. Lebih megang, bisa dibilang lebih megang di bagian sininya. Jadi pada saat bergerak kondisi tidak rata atau mungkin menurun atau menanjak, kaki kita tuh tidak akan goyang di dalamnya gitu. Jadi ini benar-benar fit, megang lah istilahnya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, itu jadi kawan jalan ya. Kalau kita ngomongin soal apa aja sih sebenarnya alat-alat yang bisa menjadi mendukung ya kegiatan pendakian ataupun tadi ada fishing sama trail run ya gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi referensi buat kawan jalan nih. Ada sepatu Big Flick tadi, terus kemudian ada jaket yang menggunakan teknologi si Omni-Heat Infinity. Jadi bisa membuat suhu tubuh kalian tetap hangat di cuaca yang mungkin ekstrim dinginnya gitu ya. Karena kemarin tuh juga lumayan 0,an gitu, apa minus kali ya? Minus mungkin di satu digit ya mungkin sampai minus. Iya. Ya, itu gua sama sekali nggak merasakan kedinginan, cuma hanya pusing aja kayak. Ya, kita berdua pusing ya. Kita berdua pusing. Tapi ya akhirnya kita bisa sampai puncak lah. Kita berdua. Nah, Mas, kita ngomongin soal kegiatan kan ya si Columbia kan juga kemarin waktu Papi Segara Anak itu kan membawa campaign juga ya, Protect Our Playground gitu. Nah, ini Columbia sudah mulai mengarah ke sana untuk mengkampanyekan supaya para pejalan tetap lebih bijak gitu. Karena sesuai dengan ini kan movement ya, saya berjalan bijak gitu Mas. Ya, karena saya berjalan bijak, terus lu ada campaign Protect Our Playground itu kan nyambung ya sebenarnya kita gitu. Apa sih niatan lu membuat Protect Our Playground itu sih? Oke, jadi sebenarnya sih kalau Columbia sendiri emang udah sejak lama ya concern dengan environment, lingkungan, peduli dengan lingkungan. Karena kampanye kita dari sebelah dulunya juga lebih tidak hanya kita menikmati alam, tapi kita juga apa yang kita bisa kasih feedback untuk alam nih, gitu. Nah, dampak ya. Betul, dampak positif tentunya. Nah, kalau untuk Protect Our Playground ini sendiri, ini bermula movement ini atau campaign ini sebenarnya campaign global ya, dari internasional, Columbia Sport International dari Portland, Oregon. Nah, itu start di tahun lalu pada saat Earth Day. Nah, itu kita lakukan mulai banyak kegiatan, totalnya kita lakukan 5 series sebenarnya pada. Iya, Earth Day itu April, 22 April gitu. 22 April di tahun lalu, di 2022 kita mulai dengan pertama melakukan plogging run dalam arti berlari santai tapi sambil mengumpulkan sampah sekitar. Itu kita lakukan di jalur Sentul, Cisadon. Lalu seri keduanya kita lakukan di tengah kota, di seputaran Senopati. Dan ternyata yang kita pikir di tengah kota itu bersih, lebih bersih daripada di gunung, luar biasa sampahnya. Gitu. Jadi ternyata misi kita tuh bermanfaat juga nih. Ternyata daerah Senopati kalau malam kita ngelihat oke-oke aja, ternyata pas pada saat pagi hari sampahnya di luar ekspektasi kita, malah kita bisa dapat sampah banyak banget, justru lebih berat dibanding sampah yang kita dapat di Sentul waktu itu. Lalu yang ketiga kita coba di Bandung, di Gunung Manglayang gitu, kita membersihkan sampah. Yang keempat kita ingin yang berbeda nih, kita sudah di kota lalu di gunung, kita coba di danau. Waktu itu kita kolaborasi sama komunitas stand up paddle. Kita coba di Danau Situ Gintung. Ternyata itu juga kita sampai mengumpulkan sekitar 100 kilo ya sampah gitu. Itu di bulan puasa. Lalu yang kelima, tepat pada tanggal 22 April kita lakukan di Bali, yaitu beach clean up gitu bersama Matilda di sana. Nah, karena message itu juga antusias dan juga responnya bagus dari teman-teman semua, termasuk dari followers di Instagram. Akhirnya kita ingin bawa message itu terus nih ke depannya sebagai jadi annual campaign kita atau movement kita untuk kegiatan seperti ini. Jadi semua kegiatan luar ruang kita ingin akan tap in dengan Protect Our Playground. Makanya kita lakukan kemarin bersih-bersih abis mancing, kita bersih-bersih nih. Memang sih kegiatannya itu dampaknya mungkin masih kecil, tapi kalau kita bisa motivasi orang ngelihat teman-teman yang
teman-teman ya buka tenda yang lain di samping ngelihat oh mereka bersih-bersih, mungkin mereka juga termotivasi untuk mau bersih-bersihin juga, dan itu mungkin akan kebiasaan itu tertular terus sama para pendaki yang lain, jadinya kan gunung itu juga akan bersih juga pada waktunya. Betul. Gitu. Walaupun butuh waktu ya. Dan itu salah satu danau tercantik di Indonesia. Maksudnya sayang lah. Benar. Betul. Karena memang gue pun juga kemarin pengalaman kesana itu ya, ya banyak juga menemukan sampah-sampah ya, gitu, sampah plastik. Banyak. Makanya sebenarnya bisa bilang juga kan, ya sesederhana kita menjadi pejalan yang gimana caranya ketika tempat itu kita datang ke tempat tersebut gitu ya, bagaimana caranya ketika kita pulang itu tempat itu tetap sama seperti saat kita datang gitu. Betul. Syukur-syukur kita bisa membuat tempat itu lebih baik gitu. Betul. Tapi kalau enggak, setidaknya ya kita kembalikan lagi tempat itu seperti semula. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Khalid, Mas Helmi. Thank you juga Mas Pai. Cerita kemarin yang pengalaman mendaki Rinjani. Jadi buat kawan jalan yang ingin mencari alat-alat untuk mendukung kegiatan luar ruang kalian, ini bisa menjadi referensi ya. Tadi ada jaket sama sepatu. Oke, terima kasih banyak. Gua Fael Lubis dari Siap Media undur diri. Saya Alit Liana dari Columbia. Terima kasih. Saya Nami dari Columbia. Salam jalan, kawan jalan. Kawan jalan.